Beberapa burung tampak seolah berasal dari dunia fantasi. Yang lain memiliki suara yang begitu aneh hingga terdengar tidak nyata. Dari hutan hujan tropis hingga pulau-pulau terpencil, alam telah menciptakan burung-burung yang menantang segala yang kita ketahui tentang kehidupan bersayap. Mari menjelajahi makhluk-makhluk luar biasa ini bersama-sama. Burung nasar raja tampak seolah alam mengumpulkan seluruh warna paling cerah ke dalam satu makhluk. Kepalanya hampir tanpa bulu, namun kulitnya menampilkan perpaduan kuning, oranye, merah, dan ungu yang mencolok. Paruhnya kuat dan sedikit melengkung, dihiasi tonjolan berdaging yang khas. Dengan rentang sayap sekitar 1,8 meter, burung ini terlihat sangat megah saat melayang di udara. Ia hidup di hutan tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Meski penampilannya dramatis, perannya di alam sangat penting. Paruhnya yang kuat mampu merobek kulit bangkai yang keras, sesuatu yang seringkali tidak dapat dilakukan oleh burung nasar lainnya. Burung berikutnya tampak seolah sabana memiliki penjaganya sendiri. Burung rangkong tanah Abyssinia memiliki tinggi hampir 1 meter, kaki panjang, dan paruh hitam besar yang dihiasi jambul khas. Namun, yang paling mencolok adalah kulit telanjang berwarna biru dan merah terang di wajah dan tenggorokannya. Sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan berjalan perlahan di atas tanah, mencari ular, kadal, dan serangga di antara rerumputan. Suaranya dalam dan menggelegar, bahkan dapat terdengar hingga lebih dari 3 km jauhnya. Burung-burung ini hidup dalam kelompok dengan sistem sosial yang tidak biasa. Individu yang lebih muda membantu induk membesarkan anak-anak yang baru menetas. Dalam berbagai cerita rakyat Afrika, rangkong tanah sering dianggap sebagai penjaga sabana. Burung sekretaris tampak seperti pejabat terhormat di padang rumput Afrika. Kakinya panjang, tubuhnya tegak, dan bulu hitam di belakang kepalanya menyerupai pena yang dahulu diselipkan di belakang telinga para penulis. Tingginya mencapai sekitar 1,2 meter dengan rentang sayap mendekati 2 meter. Namun, yang benar-benar membuatnya unik adalah cara berburu. Alih-alih menukik dari langit seperti elang, burung ini berjalan di rerumputan dan menyerang mangsanya dengan tendangan kaki yang sangat cepat dan kuat. Bahkan ular berbisa dapat dibunuh hanya dalam beberapa detik. Di sabana Afrika, burung sekretaris dikenal sebagai pemburu ular yang elegan sekaligus mematikan. Jacana Afrika sering dijuluki sebagai burung yang berjalan di atas air. Rahasianya terletak pada jari-jari kaki yang sangat panjang, yang menyebarkan berat tubuhnya di atas daun teratai mengapung, sehingga ia dapat berjalan tanpa tenggelam. Panjang tubuhnya sekitar 23 hingga 25 cm. Bulunya berwarna coklat kemerahan dengan kepala hitam dan paruh biru cerah. Namun, keunikannya tidak berhenti di sana. Betina berukuran jauh lebih besar daripada jantan dan dapat memiliki beberapa pasangan sekaligus. Sementara itu, jantan bertanggung jawab membangun sarang, mengerami telur, dan merawat anak-anaknya. Jika bahaya datang, sang jantan dapat menyembunyikan anak-anaknya di bawah sayap sambil berlari melintasi permukaan air. Bayangkan seekor burung beo yang memutuskan hidup seperti burung hantu dan hampir sepenuhnya melupakan cara terbang. Itulah kakapo. Burung ini berukuran besar untuk seekor burung beo, dengan panjang hampir 60 cm dan berat mencapai 4,5 kg. Bulunya hijau lembut dengan bintik-bintik hitam yang menyamarkannya di antara lumut hutan Selandia Baru. Kakapo adalah burung nokturnal yang lebih suka berjalan daripada terbang. Ia memanjat pohon layaknya pendaki gunung berbulu. Saat musim kawin tiba, kakapo jantan mengadakan konser akustik yang luar biasa. Dentuman bassnya yang dalam dapat terdengar hingga 1,6 km jauhnya, seperti suara jenderang yang bergema dari dalam hutan. Sayangnya, sifatnya yang lambat dan terlalu percaya membuatnya rentan terhadap predator. Kini, kakapo menjadi salah satu burung paling langka di dunia dan setiap individunya dikenal oleh para ilmuwan dengan nama masing-masing. Hoatzin tampak seperti makhluk yang dirakit dari berbagai tahap evolusi. Matanya kemerahan, jambulnya runcing, ekornya panjang, dan tubuhnya itu memiliki aroma yang tidak biasa.
Burung ini sering dijuluki burung bau karena sistem pencernaannya bekerja hampir seperti sapi. Hoatzin memakan daun-daunan dan memfermentasikannya di dalam tembolok besar yang dipenuhi bakteri, menghasilkan aroma yang khas. Namun, keajaiban sebenarnya terlihat pada anak-anaknya. Mereka memiliki cakar sungguhan di sayapnya. Ketika predator datang, anak burung dapat melompat ke air lalu memanjat kembali ke cabang menggunakan cakar tersebut. Kemampuan ini terasa seperti peninggalan dari zaman dinosaurus. Ekor Astrapia berekor pita tampak seperti sesuatu yang keluar dari dunia dongeng. Pada burung jantan, dua helai bulu ekor putih dapat mencapai hampir 90 cm panjangnya, beberapa kali lebih panjang daripada tubuhnya sendiri. Tubuhnya berwarna gelap dengan kilau hijau metalik di kepala. Panjang tubuhnya sekitar 33 cm, tetapi ekornya membuat burung ini terlihat hampir tanpa bobot. Burung ini hidup di hutan pegunungan Papua Nugini. Saat melayang di antara dahan, ekornya bergoyang lembut seperti pita sutra yang menari di udara. Sekilas, ia tampak seperti komet kecil yang melintas di tengah hutan. Burung nasar berjanggut adalah spesialis tulang sejati. Berbeda dengan kebanyakan pemakan bangkai, hingga 70-90% makanannya terdiri dari tulang. Teknik makannya sederhana sekaligus dramatis. Burung ini membawa tulang ke ketinggian lebih dari 60 meter, lalu menjatuhkannya ke bebatuan hingga pecah menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu, ia turun dan memakan pecahan tersebut. Rentang sayapnya mencapai hampir 2,7 meter. Dadanya sering tampak kemerahan, karena kebiasaannya mandi di debu kayak zat besi, seolah mengenakan riasan alami. Di pegunungan Eropa dan Asia, burung ini tampak seperti penjaga kuno yang melayang diam di atas tebing-tebing terjal. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan percaya bahwa Takahe telah punah. Namun, pada tahun 1948, burung ini ditemukan kembali secara mengejutkan di pegunungan Selandia Baru. Takahe memiliki tinggi hampir 63 cm, tubuh biru cerah, dan paruh merah besar yang mencolok. Ia tidak dapat terbang, tetapi memiliki kaki yang kuat untuk berjalan di padang rumput pegunungan. Burung ini memakan rumput dan memotong batangnya dengan teliti menggunakan paruhnya, layaknya seorang tukang kebun. Hingga kini, Takahe tetap menjadi salah satu burung paling langka di dunia dan setiap individunya mendapat perlindungan khusus. Kisahnya terasa seperti halaman buku alam yang hampir hilang selamanya. Kiwi adalah misteri kecil yang hidup di malam hari. Tubuhnya bulat, bulunya coklat lembut menyerupai rambut mamalia, dan paruhnya yang ramping mencapai hampir 10 cm. Yang paling unik, lubang hidungnya terletak di ujung paruh. Karena itu, kiwi benar-benar mengendus tanah saat mencari cacing dan serangga. Burung ini hampir tidak pernah terbang. Sayapnya sangat kecil hingga nyaris tidak terlihat. Namun ada keunikan lain yang luar biasa. Telur yang dihasilkan betina dapat mencapai hampir 20% dari berat tubuhnya sendiri. Bayangkan seekor ayam yang harus bertelur sebesar bola sepak. Aneh, tenang, dan benar-benar unik. Kagu adalah salah satu burung paling misterius di Kaledonia Baru. Dengan bulu abu-abu kebiruan, kaki panjang, dan jambul dramatis, ia tampak seperti hantu lembut yang berjalan di lantai hutan. Panjang tubuhnya sekitar 56 cm. Kagu jarang terbang dan lebih suka mencari cacing serta serangga di tanah yang lembab. Ketika merasa terancam, ia tiba-tiba melebarkan sayapnya. Garis-garis hitam dan putih yang tersembunyi pun muncul dengan kontras yang mencolok, seperti awan kelabu yang berubah menjadi kipas berpola indah. Kagu juga memiliki kemampuan langka. Lubang hidungnya dapat tertutup rapat oleh katup khusus melindunginya dari debu saat mencari makan. Jika hutan tropis mengadakan kontes kanggunan, cendrawasih besar pasti menjadi salah satu pesertanya yang paling memukau. Burung jantan memiliki warna coklat tua dan merah anggur, sementara bulu emas panjang tumbuh dari sisi tubuhnya, seperti aliran sutra yang berkilau. Saat musim kawin tiba, bulu-bulu itu mengembang membentuk kipas bercahaya. Tubuhnya sendiri hanya sekitar 43 cm, tetapi
Bulu hiasnya dapat mencapai 60 cm. Sang jantan menggantung terbalik dari cabang, bergoyang perlahan sambil memamerkan seluruh keindahan bulu emasnya. Burung betina mengamati dengan saksama, layaknya juri yang sedang menilai pertunjukan. Karena burung-burung seperti inilah, hutan Papua Nugini sering terasa seperti galeri permata hidup. Beberapa ornamen tampak terlalu luar biasa untuk dipercaya, namun evolusi mampu menciptakannya. Pada burung raja Saksoni jantan, tumbuh 2 helai bulu unik dari kepalanya. Masing-masing dapat mencapai panjang hampir 50 cm. Di sepanjang bulu tersebut berjajar lempengan-lempengan biru kecil yang menyerupai bendera mini. Saat menari, burung ini dapat menggerakkan kedua bulu tersebut secara terpisah, seolah seorang konduktor sedang memimpin orkestra eksotis. Tubuhnya sendiri cukup sederhana, berwarna hitam dan putih dengan panjang sekitar 23 cm. Namun ornamen aneh di kepalanya menjadikannya salah satu burung paling unik di planet ini. Di hutan pegunungan Papua Nugini, tarian burung ini tampak begitu luar biasa, hingga terasa seperti pemandangan dari dunia lain. Elang harpi adalah salah satu elang terkuat di planet ini. Ketika bertengger di atas dahan, ia tampak seperti predator bersayap yang muncul dari zaman prasejarah. Rentang sayapnya mencapai sekitar 2 meter, tetapi senjata utamanya terletak pada kakinya yang luar biasa kuat. Cakarnya dapat tumbuh hingga hampir 13 cm, sebanding dengan cakar beruang coklat. Dada abu-abu, sayap hitam, dan jambul besar yang mengembang saat waspada membuat penampilannya semakin mengesankan. Elang harpi hidup di hutan hujan Amerika Selatan dan mampu mengangkat mangsa seberat hampir 7 kg, termasuk kukang, monyet, dan burung-burung besar. Penerbangannya pendek, kuat, dan sangat presisi, menembus celah-celah pepohonan dengan akurasi yang menakjubkan. Di hutan Amazon, ia sering dijuluki penguasa kanopi. Curassow besar adalah salah satu burung paling mengesankan di hutan tropis Amerika Tengah. Burung jantan hampir seluruhnya berwarna hitam, dengan jambul keriting khas yang menghiasi kepalanya. Tonjolan kuning cerah di pangkal paruh menciptakan kontras yang mencolok. Panjang tubuhnya mencapai sekitar 90 cm dengan postur besar dan langkah yang penuh percaya diri. Meski bertubuh besar, Curassow lebih sering berjalan di lantai hutan, mencari buah yang jatuh, biji-bijian, dan hewan-hewan kecil. Burung betina memiliki warna berbeda, yaitu coklat kemerahan dengan pola rumit yang membantunya menyatu dengan lingkungan. Saat melangkah perlahan di antara pepohonan, Curassow tampak seperti penguasa tenang dari kerajaannya sendiri. Guan bertanduk terlihat seolah seseorang menambahkan tanduk merah kecil tepat di atas paruhnya. Tonjolan unik itu membuatnya mudah dikenali. Bulunya gelap, hampir hitam, dengan kilau hijau metalik, sementara dada dan perutnya berwarna putih bersih. Burung yang sangat langka ini hidup di hutan berkabut Meksiko dan Guatemala. Makanannya terdiri dari buah-buahan dan dedaunan. Di antara kabut hutan awan yang tebal, kemunculannya terasa tenang dan misterius, seperti tokoh yang keluar dari legenda alam. Inilah penguin dengan jiwa seorang bintang rock, tingginya sekitar 56 cm, namun penampilannya seolah baru saja keluar dari badai samudra. Di atas matanya tumbuh alis kuning cerah yang memanjang menjadi jambul berbulu. Penguin rockhopper hidup di pulau-pulau berbatu yang keras di Atlantik Selatan, tempat ombak terus menghantam pantai tanpa henti. Alih-alih berjalan hati-hati, mereka melompat dari batu ke batu dengan lincah, sehingga mendapat nama rockhopper atau penguin pelompat batu. Koloni mereka ramai dan berisik, seperti pasar pelabuhan yang tak pernah tidur. Ribuan penguin saling memanggil, berdebat, dan mempertahankan wilayahnya. Namun, ketika memasuki air, mereka berubah menjadi torpedo hidup yang mampu melaju hingga 24 km per jam saat memburu krill dan ikan kecil. Lupakan segala yang Anda ketahui tentang merpati kota. Merpati Nicobar tampak seperti permata hidup yang belajar berjalan. Bulunya memantulkan warna hijau zamrud, tembaga, dan ungu secara bersamaan. Bulu panjang di lehernya menjuntai seperti jubah berkilau,
sementara ekornya pendek dan seputih salju. Burung ini hidup di pulau-pulau Samudra Hindia dan menyukai hutan bakau yang tenang. Panjang tubuhnya sekitar 41 cm, tetapi bulu-bulunya yang mewah membuatnya terlihat jauh lebih besar. Yang menarik, merpati Nicobar dianggap sebagai kerabat terdekat yang masih hidup dari burung dodo yang telah punah. Nama burung ini bukan sekadar kiasan. Ia benar-benar menjahit. Burung penjahit berukuran kecil, hanya sekitar 13 cm panjangnya. Dengan paruh mungilnya, ia menyatukan tepi daun menggunakan serat tumbuhan atau benang sutra laba-laba, seolah sedang menggunakan jarum dan benang. Hasilnya adalah kantong daun yang rapi, tempat ia membangun sarang lembut di dalamnya. Karya alam ini begitu presisi, hingga tampak seperti hasil jahitan tangan seorang perajin. Burung penjahit hidup di kebun dan hutan tropis Asia Selatan, serta dikenal karena suaranya yang keras dan tak pernah berhenti. Jika merpati biasa adalah penghuni kota yang sederhana, maka merpati mahkota Victoria adalah bangsawan sejati hutan tropis. Burung ini dapat mencapai tinggi hampir 76 cm, menjadikannya merpati terbesar di dunia. Bulunya berwarna biru elegan, sementara kepalanya dihiasi mahkota rendah yang tersusun dari bulu-bulu halus. Setiap helai bulu memiliki ujung putih kecil yang menciptakan pola rumit dan anggun. Merpati ini berjalan perlahan di lantai hutan Papua Nugini, seolah menyadari kemegahan penampilannya sendiri. Ketika sayapnya terbentang, garis putih terang berkilau kontras, membuatnya tampak lebih seperti karya seni hidup daripada seekor burung. Angsa trompet merupakan salah satu burung terbang terberat di Amerika Utara. Rentang sayapnya mencapai hampir 2,4 meter. Saat lepas landas dari permukaan air, ia tampak seperti pesawat layang kecil yang perlahan mengudara. Tubuhnya putih bersih, dengan leher panjang dan paruh hitam yang terlihat seperti dipahat dari obsidian. Namun, ciri paling khasnya adalah suara yang dalam dan bergema, menyerupai bunyi terompet kuningan dalam sebuah orkestra. Panggilan itu dapat terdengar hingga beberapa kilometer melintasi danau dan lahan basah. Angsa trompet juga terkenal karena kesetiaannya. Pasangan yang terbentuk sering kali bertahan selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Setelah hampir punah akibat perburuan, populasi mereka kini perlahan mulai pulih. Burung unta Afrika adalah pemegang rekor sebagai burung tertinggi di dunia. Tingginya dapat mencapai hampir 2,7 meter, dengan berat lebih dari 130 kg. Kecepatannya pun luar biasa, mencapai sekitar 72 km per jam. Dalam jarak pendek, ia bahkan dapat berlari lebih cepat daripada banyak kuda. Matanya yang berdiameter hampir 5 cm memberinya penglihatan yang sangat tajam di sabana terbuka. Walaupun tidak dapat terbang, sayapnya membantu menjaga keseimbangan saat berlari dan digunakan dalam tarian kawin yang rumit. Burung jantan memamerkan bulu hitam putihnya sambil melakukan gerakan dramatis untuk menarik perhatian betina. Telurnya juga luar biasa besar, dengan panjang sekitar 15 cm dan berat lebih dari 1,5 kg, menjadikannya telur terbesar dari semua burung yang masih hidup. Di dunia yang dipenuhi es dan angin, penguin kaisar berdiri sebagai simbol ketahanan. Dengan tinggi sekitar 1,4 meter dan berat mencapai 41 kg, ia merupakan penguin terbesar di bumi. Tubuh hitam putihnya yang dihiasi, semburat emas di leher tampak megah di tengah hamparan es Antartika. Namun kisah paling luar biasa terdapat pada cara mereka membesarkan anak. Burung jantan mengerami telur di atas kakinya, menutupinya dengan lipatan kulit khusus, sementara badai musim dingin menerjang dengan suhu yang dapat turun hingga minus 40 derajat Celcius. Selama hampir 2 bulan, mereka hampir tidak makan. Untuk bertahan hidup, ribuan penguin berkumpul rapat dan bergantian berpindah posisi, saling berbagi kehangatan. Namun saat memasuki laut, mereka berubah menjadi penyelam ulung yang mampu menyelam hingga lebih dari 550 meter untuk mencari ikan dan cumi-cumi.
Burung hantu lumbung tampak seolah wajahnya dipahat dari porselen putih. Cakram berbentuk hati di wajahnya berfungsi seperti radar akustik yang sangat sempurna. Bentuk ini membantu mengarahkan suara langsung ke telinganya, memungkinkan burung tersebut mendengar seekor tikus yang bergerak di bawah lapisan rumput atau salju. Rentang sayapnya sekitar 1 meter, tetapi penerbangannya hampir tidak menimbulkan suara. Struktur khusus pada bulu sayapnya meredam gesekan udara sehingga ia dapat terbang dalam keheningan total. Dalam gelap malam, burung hantu lumbung muncul seperti bayangan. Perut putihnya memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak seperti hantu yang melintas di langit. Karena itulah dalam berbagai legenda Eropa kuno, burung ini sering dianggap sebagai makhluk mistis. Namun, di balik penampilannya yang misterius, ia adalah pemburu yang sangat efektif. Dalam satu malam, seekor burung hantu lumbung mampu menangkap lebih dari selusin hewan pengerat. Saat cahaya matahari menyentuh bulunya, jalak ungu mengilap berubah menjadi permata hidup. Bulunya berkilau dalam nuansa biru, ungu, dan perunggu, seperti logam yang dipoles hingga sempurna. Matanya berwarna kuning terang yang tampak hampir bercahaya. Panjang tubuhnya sekitar 23 cm, namun warna-warnanya membuat burung ini tampak jauh lebih mencolok. Jalak ini hidup di sabana dan hutan terbuka Afrika, serta dikenal karena kecerdasan dan sifat sosialnya. Mereka terus berkomunikasi melalui siulan, getaran suara, dan panggilan yang rumit. Bahkan terkadang mereka mampu meniru suara yang didengar dari lingkungan sekitar. Emu adalah burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Tingginya dapat mencapai sekitar 1,8 meter. Dengan langkah panjang dan kuat, ia mampu berlari hingga 48 km per jam. Bulunya yang longgar dan berwarna abu coklat memberikan perlindungan yang sangat baik dari panas ekstrim Australia. Emu tidak dapat terbang, tetapi berlari dengan begitu mantap hingga seolah tidak membutuhkan sayap sama sekali. Mereka menempuh perjalanan jauh melintasi benua untuk mencari air dan makanan. Yang paling menarik adalah peran sang ayah. Setelah betina bertelur, jantan akan menjaga sarang selama hampir 2 bulan. Selama masa itu, ia hampir tidak makan dan jarang bergerak. Sebuah maraton kesabaran yang luar biasa di dunia burung.